Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli Basyari dari kelas PMI 6B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah riset aksi. Nomor pertama, bagian A, yaitu riset aksi atau action research adalah riset yang didasarkan pada aksi nyata dengan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah dan merancang program untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Terus yang B, fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi, seperti seorang pemberdaya. Terus yang bagian C ada partisipan. Penelitian adalah sebagai semua orang atau manusia yang berpartisipasi atau ikut serta dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga partisipan merupakan bagian subjek yang dilibatkan dalam kegiatan mental dan emosi secara fisik sebagai informan untuk memberikan respon terhadap kegiatan yang dilakukan dan mendukung pencapaian tujuan kegiatan serta bertanggung jawab atas keterlibatannya. Terus bagian D ada pilar pemberdayaan, yaitu suatu nilai yang melandasi kegiatan dalam pemberdayaan. Terdapat 4 pilar dalam pemberdayaan. Yang pertama yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang atau enabling. Yang kedua ada memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat yang disebut empowering. Yang ketiga, memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah jangan menjadi bertambah lemah oleh karena kekurangan berdaya dalam menghadapi yang kuat. Terakhir yang keempat ada memperkuat pelaku pemberdayaan fasilitator. Artinya adalah proses pemberdayaan harus diperkuat dengan nilai-nilai intelektualitas pelaku dalam pergaulan masyarakat, di samping paham betul tentang adat istiadat di daerah pendampingannya. Terus nomor 2, karena di dalam kegiatan riset aksi, peneliti atau praktisi tidak memisahkan diri dari situasi masyarakat yang diteliti, melainkan melebur ke dalamnya dan bekerja bersama warga dalam melakukan riset untuk membahas kondisi masyarakat berdasarkan sistem makna yang berlaku di situ, bukan menurut disiplin ilmu tertentu di luar budaya masyarakat tersebut. Tidak bisa lagi berposisi bebas nilai dan tidak memihak seperti yang dituntut ilmu pengetahuan sebagai syarat objektivitas, melainkan harus memihak pada kelompok yang lemah, miskin, dirugikan, dan menjadi korban. Selain itu, tidak berhenti pada publikasi hasil riset atau raporan dan rekomendasi untuk riset berikutnya, melainkan berorientasi pada perubahan situasi, peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat warga untuk memahami dan mengubah situasi mereka menjadi lebih baik. Yang nomor 3 yaitu bagian A ada berkenalan, merupakan tahap awal yang sangat penting dalam situasi interaksi sosial, terlebih dalam teknik fasilitasi, agar memudahkan tercapainya tujuan yang diharapkan dalam proses pemberdayaan. Bagian B yaitu menyapa, merupakan aktivitas fisik yang melibatkan psikis untuk konektivitas jiwa antara fasilitator dan partisipan atau warga masyarakat. Terus yang bagian C, yang ketiga ada ice breaking, adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencairkan suasana yang dianggap kaku sehingga menjadi lebih nyaman. Terus nomor 4, yang pertama ada sosialisasi awal, rembuk warga,
dan refleksi sosial adalah siklus penting dalam menjalankan siklus selanjutnya. Siklus ini bertujuan meyakinkan masyarakat pentingnya KKN Sisdamas dengan menyamakan persepsi antara pelaksana KKN dengan masyarakat. Yang kedua ada penataan sosial dan pengorganisasian masyarakat, yaitu pembuatan profil masyarakat dikenal sebagai social profiling. Tujuan dari pemetaan sosial masyarakat memetakan kebutuhan, masalah, dan potensi atau aset secara mandiri. Nomor 3 yaitu perencanaan partisipatif dan sinergi program. Pada siklus ini, organisasi yang telah dipilih dari siklus kedua menyusun dokumen perencanaan partisipatif atau dorantip berdasarkan hasil pemetaan sosial. Dorantip berisi prioritas program-program yang ditempatkan pada program penanggulangan sosial berjenjang, baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Yang terakhir yaitu pelaksanaan program dan monitoring evaluasi. Siklus terakhir merupakan tahap pelaksanaan program yang sudah disepakati prioritasnya. Siklus ini sudah disusun pedoman umum dan khusus dalam melaksanakan program, berupa tugas, pokok, dan fungsi setiap jabatan atau bidang yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.